Batur sembah nuwun para rawuh hadirin kang mulia berkatan kalwawo santah dilikan sabun kami pindiring bajin ngene berbagi Haji Gofar Ihsan. Hadirin rahimakumullah, semoga kulalan panjenengan dari agen acara inti pengajian umum Mauidhah Hasanah dalam rangka sedekah bumi dusun Nganten Desa Sokosari Kecamatan Soko yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ustadz Zainuddin Abdul Ghani dari Jakarta. Katur panjenenganipun wonten ugi seserbangan dika rahayu sedya katuraken. Semoga Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi. Shalli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi. Saiki sing lagi viral Joko Kendil. Video Google Maps sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada nggak ibu-ibu? Wonten. Wonten ibu-ibu. Wonten. Suaranya belum ada ibu ini. Ada. Bu. Bu. Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doain suaminya kawin lagi. Bok nyarakno wong. Bu. Jawab salam Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam ada di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Amin. Pohon salam ada di rumah Mas Juki. Amin. Yang jawab salam saya doain banyak rezeki. Amin. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam hari ini menjadi orang yang sangat berkah. Amin. Insya Allah tahun depan bisa berangkat ke kota Mekah. Amin. Bisa ziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Amin. Bisa wukuf di padang Arafah. Amin. Bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Mudah-mudahan pulang dari sana bisa beli sawah. Amin. Bisa jadi lurah. Amin. Kok lurah? Dan mendapatkan putra-putri yang soleh dan soleha. Amin. Mudah-mudahan pulang dari sana yang belum kawin bisa nikah. Amin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bisa nambah lagi. Amin. Sek direm. Sing lanang gelem yo nambah neh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa unzila ala abdihi kitaban ajaba fihi an kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khaliqati ajaman wa araba wa askahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin nujaba. Qala azza min qailin karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala sadiqul masduq fi hadisihi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para asatidah, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para mini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Gofar Ihsan, dan juga Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Musiran, serta yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah kita, Bapak Kepala Desa, Bapak Edi Purnomo. Ada beliau? Ada. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa jadi camat di tanah Papua. Allah, kader. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Dusun, Bapak Ahmad Sodik, dan tak lupa pula wasilah saya bisa hadir di tengah-tengah para bapak hadirin wa hadirat sekalian, yaitu Mbah Subakir. Kita doakan semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula para hadirin wal hadirat sekalian, wabil khusus para masyarakat dusun Nganten Desa Sukosari. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita acara sedekah bumi. Para hadirin wal hadirat sekalian, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang sangat ceria ini, yang sangat cerah ini, kita alhamdulillah bisa berkumpul, bertatap muka, berwajah, bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga terlaksananya acara sedekah bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh sedekah-sedekah kita ini dan akan menambahkan rezeki yang begitu banyak dan berlimpah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam di tangan saya menunjukkan jam 8:30. Jam 8:30. Kira-kira kalau acara di sini sampai jam berapa, Pak? Jam 1.
Bapak kuat, saya nggak kuat. Besaran perut. Para bapak hadirin wal hadirat sekalian, biasanya kalau jam segini itu Pak, ikan sepat, ikan gabus belinya di rumah Bang Anwar. Kalau pidato jangan lama-lama, lebih cepat lebih bagus, karena perut bapak udah pada lapar. Tahu nih. Pas tahu. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin kami tidak bisa berbicara dengan bahasa wong kene. Bahasa orang sini, jadi saya pakai bahasa nasional saja. Betul Pak. Duduk dulu, duduk. Ini minum air putih. Larutan tiap pagi 3. Kayak dukun. Susu nggak ada susu. Para hadirin wal hadirat sekalian, di zaman Nabi Musa alaihi salam itu ada pasangan suami istri. Beliau itu kondisinya sangat memprihatinkan dan ekonominya juga serba kekurangan. Artinya suami istri ini dalam kondisi miskin. Suatu ketika beliau sedang istirahat untuk tidur, tiba-tiba istrinya atau bojone iku takon karo bapake. Wong ditaya kok campur-campur. Jadi istrinya itu ngomong sama suaminya, Mas, jadi nggak taunya itu orang anten tuh suaminya. Sepertinya Nabi Musa alaihi salam ini adalah seorang nabi yang bisa berbicara kepada Tuhannya. Jadi salah satu nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Mas, bagaimana kalau besok pagi kita berangkat ke rumahnya Nabi Musa? Untuk apa, istriku? Kita minta kepada Nabi Musa agar supaya Nabi Musa ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan rezeki yang cukup. Jangan kita miskin aja, susah aja. Akhirnya besoknya sang suami istri ini datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, saya ini orang miskin di kampung sini. Terus saya mohon kepada engkau wahai Musa, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya ini menjadi orang kaya. Akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah. Sebelum Nabi Musa berbicara dengan Allah, Allah itu maha mengetahui apa yang diinginkan oleh hamba-Nya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, tolong bilangin tuh. Jadi bahasa kita aja Pak ya. Tolong bilangin sama hambaku si Fulan dan Fulanah, pasangan suami istri tersebut, saya akan kabulkan permintaannya.
saya akan kasih kekayaan buat dia cuman setahun aja. Cuman 1 tahun aja. Akhirnya ini sang suami istri, pasangan suami istri dapat kabar dari Nabi Musa seperti itu, gembira. Girangnya minta ampun. Setelah dia pulang ke rumah dapat beberapa hari di rumah itu, akhirnya sang suami istri ini mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Mendapatkan rezeki yang begitu banyak, yang begitu kata, yang begitu wakeh lah, yang begitu banyak. Akhirnya setelah mereka ini mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak, sang istri ngomong kepada sang suami, wahai suamiku, ini kita sudah dapat harta yang begitu banyak. Bagaimana kalau kita tasarrufkan harta ini untuk membagi-bagikan orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim? Akhirnya suaminya setuju. Ya wis kapopo. Ini suaminya yang nurut. Kalau suaminya bandel, si wis usah ngapain pada orang miskin. Wis buat kita aja beli mobil, beli sawah, beli ini, beli itu. Kalau bisa buat kawin lagi. Pena aja. Itu orang sini, bukan orang sono bukan orang sini. Katanya tradisinya di Jakarta ngono katanya. Iya. Akhirnya setelah dikasih harta begitu berlimpah, begitu banyak, ini pasangan suami istri, dia tasarrufkan itu hartanya untuk membagikan fakir-fakir miskin setiap hari. Bahkan dia itu membangun rumah kos-kosan, membangun rumah sebanyak 7 pintu. Kalau di Jakarta namanya kontrakan. Dia bangun kontrakan, kalau di sini mes lah. Ya. 7 pintu, sebanyak 7 pintu. Jadi setiap ada musafir suruh nginep 1 malam 1 hari, semua gratis sampai begitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun hartanya itu buat seperti itu. Untuk membagikan ke fakir miskin, untuk membantu anak-anak yatim, dan membantu janda-janda tua. Bukan janda muda ya. Janda-janda tua. Kalau janda muda buat yang di sini dan apa-apa. Akhirnya itu selama 1 tahun. Seterusnya Allah kok tidak menyetop. Padahal tadi janjinya itu cuma 1 tahun. Akhirnya Nabi Musa ngomong kepada Allah, ya Allah, kok ada si fulan dan fulana, katanya kau janjikan hartanya itu kekayaannya cuma 1 tahun. Tapi kenapa kau setelah ini, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kau tidak stop? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Musa, saya itu sebagai Tuhan malu. Kenapa? Karena hamba saya kasih 1 pintu, tapi dia buka pintu 7 pintu rezeki. Dikasih Allah 1 pintu rezeki, tapi dibuka oleh hambanya 7 pintu rezeki yang dia bangun tadi itu. Artinya apa? Artinya inilah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Artinya apa wahai Musa? Bahwasanya hambaku itu selalu bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Sehingga apa? Sehingga dia itu tidak putus rezekinya dari aku. Maka oleh karena itu para bapak hadirin dan hadirat sekalian, inilah makna daripada acara sedekah bumi. Apapun yang kita sedekahkan untuk Allah, dari Allah, insya Allah hidup kita akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
kalau kita pengen hidup berkah, Bu. Bu, ini malah pena. pengen hidup berkah nggak, Bu? Bu, pengen hidup berkah nggak? Pak, pengen hidup berkah? Yaitu marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Kita jalankan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larang-larangnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu-satunya nabi yang sangat sempurna, satu-satunya nabi yang sangat istimewa, yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga dan haram untuk masuk neraka. Tapi ibadahnya lebih dahsyat daripada kita. Salatnya rajin, bahkan kakinya sampai bengkak-bengkak. Betul. Tapi kita umatnya ibadahnya juga ada yang bengkak di sini. Mana asam urat? Bukan ibadah. Makanya kata ilmu mantek dikatakan al-insan hayawanu natek. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Kenapa dikatakan hewan yang berakal? Karena manusia itu mirip-mirip dengan hewan. Betul, Bu? Yuk kita lihat. Ibu kenal kambing, Bu? Enggak. Bu? Enggak. Kenal wedus enggak? Enggak. Wedus kenal? Enggak. Kambing kenal ya? Kambing Pak ya? Enggak. Enggak. Di sini wedus apa kambing? Wedus. Sekarang saya tanya, wedus makan apa enggak? Enggak. Makan. Manusia makan. Wedus minum apa tidak? Manusia minum. Gas sekarang. Wedus bisa jalan apa tidak? Bisa. Manusia bisa jalan. Wedus bisa membedakan hak yang batil apa tidak? Tidak. Wedus bisa sholat atau tidak? Manusia bisa sholat atau tidak? Bisa. Berarti kalau seperti itu bapak-bapak punya istri bapak tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah mengerjakan perkara yang diberitakan oleh Allah, berarti tiap malam bapak ngakepin wedus. Acur. Bu, ibu punya suami ibu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, berarti tiap malam ibu dikekepin wedus. Bapak punya RT bapak nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah yang namanya mengerjakan yang diperintahkan Allah, berarti bapak dipimpin oleh RT. RT yang ngomong itu bukan saya. Wes karepem. Los. Bapak punya RW bapak nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dan nggak pernah zakat, berarti bapak punya RW. Bapak punya mantu bapak nggak pernah sholat, nggak pernah mengerjakan perkara yang diperintahkan oleh Allah, berarti bapak setiap hari ngasih makan mantu. Bapak punya anak bapak nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, berarti setiap hari bapak ngasih uang kepada berarti akeh neken wedus. Sholat adalah tiangnya agama, Pak. As-salatu imaduddin, betul. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin.
Sholat itu adalah tiangnya agama kita. Apabila kita mengerjakan sholat itu berarti kita telah menegakkan agama. Waman, dan barang siapa yang tidak melaksanakan ibadah sholat berarti semata-mata dia telah merobohkan agamanya sendiri. Kira-kira di sini kalau masjid jamaahnya banyak yang di luar apa yang di dalam? Di luar. Saya dengar sih di sini masjid mushola kalau subuh penuh katanya. Penuh. Sendalnya itu sampai keluar-luar. Iya, penuh. Sendalnya di luar. Hah? Orangnya nggak ada yang di dalam. Orangnya di luar subuh. Yuk dengan makna kita sedekah bumi. Apalagi kita masih di bulan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dalam kondisi apapun kita tetap sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di tempat saya Pak, Terus. kalau kita sholat itu Bu, sekarang itu kalau habis maghrib Terus. kita umat Islam itu sudah disuguhi yang nama acara TV, betul? Betul. Kalau habis maghrib itu Pak, ya Allah, kadang-kadang di rumah kita suami sama istri berebut TV. Padahal di masjid udah hayya ala sholat. Kata istrinya, Pak, di masjid udah hayya ala sholat. Apa kata suaminya? Tanggung ini rokok tinggal dikit lagi. Podo. Berangkat nggak ke masjid tuh? Nggak berangkat. Ada di sini seperti itu ada? Ada. Ada orangnya? Ada. Mana orang mana? Ini tahu ini. Giliran hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada istrinya, Pak, udah halal falah itu. Bentar ini masih ada 2000 ini rokok. Dan habis terus. Padahal yang manggil Allah. Yang manggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba kalau yang manggil Pak Lurah. Pak Joko dipanggil sama Pak Lurah, padahal lagi tidur, langsung bangun itu, bahkan gak mandi lagi, betul nggak? Betul. Coba kalau yang manggil Allah, as-salatu khairum minan naum. Kira-kira bangun apa enggak tuh Pak? Bangun. Hah? Bangun. Apalagi musim hujan, ya. Yang azan aki-aki. Oh, yang azan aki-aki. Kakek-kakek yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kondisi lagi gerimis, hujan. Catuan. Kira-kira kita nih Pak, yang di dalam rumah dengar azan begitu, makin lama makin tidur, apa kita buru-buru bangun? Bangun. Makin pulas. Betul. Azan dia, komat dia, yang gelar tikar dia, yang nabuh beduk dia, yang ngambil kotak amal buka doa, yang lain. Maka oleh karena itu ibu-ibu besok nih, kalau setelah acara sedekah bumi, kalau sudah azan maghrib, matiin itu TV Bu. Matiin itu pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, matiin itu. Ustaz, suami saya ngambek mati. Mati. Mantu saya marah Ustaz.
Anak saya ngambek Pak Ustaz. Matiin. Matiin. Istri saya ngambek Ustaz. Matiin. Meh. Apa yang dimatiin Bu? TV-nya matiin, bukan orangnya. Para hadirin wal hadirat sekalian, salah satu zikir ataupun wiridan yang dibaca di mana saja enak adalah sholawat. Nih, di bulan Maulid ini kita memperbanyak baca sholawat. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya, betul? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Innallaha teman setuhune Allah wa malaikatahu lan malaikat-malaikate Allah iku yusalluna pada salawat sira kabeh alan nabi ingatase nabi kita ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Yuk kita salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat adalah salah satu zikir yang kita baca di mana aja pantas, Pak. Betul? Betul. Lagi dagang kita baca salawat pantas. Betul. Lagi bisnis kita baca salawat pantas. Ibu-ibu lagi masak, lagi goreng kerupuk, baca salawat pantas nggak? Terus. Salatullah salamullah ya nggak, Bu? Ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Ada juga ibu-ibu baca salawat sambil netain anaknya yang baik. Boleh baca salawat? Boleh, Bu. Betul nggak, Bu? Iya. Salatullah salamullah dibuka bajunya ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassal bibis wadau. Gigit dia. Anak. Tahu nih. Pas kira baca Salatullah salamullah wadau. Botolnya tetenya digigit, Pak. Boleh nggak tuh? Boleh baca salawat. Ibu-ibu kalau suaminya marah bacain aja salawat, Bu. Betul nggak? Kan nggak jadi marah.
Pas kiran, baca Omarun, Omarun. Kebetulan suaminya namanya Omar. Kata suaminya, sialan lu, kebetulan istrinya namanya Ya Thaibah, Ya Thaibah, jaga walaya. Akhirnya jadi mana? Berkat sholat. Maka oleh karena itu para bapak-bapak hadirin sekalian, baca banyakin sholawat kapan aja. Maka oleh karena itu Anas bin Malik menerangkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, lama khalaqal ard. Ketika Allah menciptakan bumi, tiba-tiba bumi itu bergoyang-goyang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya jibal, yaitu gunung. Setelah Allah menciptakan gunung, akhirnya bumi tersebut itu tidak bergoyang, kokoh. Lalu malaikat ta'ajub dan heran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Qalu ya Rabb, hal min khalqika asaddu minal jibal. Ya Rabb, ya Allah, apakah ada makhlukmu, ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada gunung? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Naam, ada. Jadi ada pak ciptaan Allah yang lebih dahsyat daripada gunung. Apa itu? Yaitu al-hadid, besi. Gunung diciptakan oleh Allah begitu tinggi, tapi bisa dihancurkan dengan besi. Kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah, qalu hal min khalqika syai'un asaddu. Apakah masih ada ya Rabb ciptaanmu, makhlukmu yang lebih dahsyat daripada besi? Kata Allah, ada, yaitu an-nar, api. Besi bisa dilunakkan oleh api. Kemudian malaikat bertanya lagi, qalu ya Rabb hal min khalqika syai'un asaddu. Apakah masih ada ya Rabb makhlukmu yang lebih dahsyat daripada api? Kata Allah, ada, yaitu al-ma, air. Hal min khalqika asaddu minal ghurab. Apakah masih ada ya Rabb yang lebih dahsyat ciptaanmu, makhlukmu daripada air? Ada, yaitu ar-rih, angin. Apakah masih ada ya Rabb setelah 5 pertanyaan dari malaikat Allah? Yang pertama, apakah masih ada dahsyat gunung? Masih besi. Yang kedua, masih ada, masih, yaitu api. Yang ketiga setelah api, yaitu air. Setelah air, yaitu angin. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang diutarakan oleh malaikat, qalu ya Rabb hal min khalqika asaddu minar rih. Apakah masih ada yang lebih dahsyat daripada angin, daripada api, daripada air, daripada gunung? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masih ada, yaitu ibnu Adam yatasaddaqu bi sadaqatin bi yaminihi yukhfiha an shimalihi. Ada salah satu makhlukku yang lebih utama, yang lebih dahsyat derajatnya, yang lebih tinggi posisinya di hadapanku daripada gunung, daripada besi, daripada air, daripada api, daripada angin, yaitu anak Adam, seorang anak Adam yang telah bersedekah dengan menggunakan tangan kanannya yang seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui. Nih yang kita jalankan pada malam hari ini, bahwasanya sedekah kita ini lebih dahsyat pahalanya, lebih tinggi derajatnya daripada gunung,
besi, api, air, dan insya. Yang penting ikhlas. Betul? Betul nggak Pak? Betul. Penting ikhlas. Dina tuh. Terakhir, Yes. Ya, lan cepet. udah jam 9. Ayolah, udah malam. Hah? Udah jam 9 nih Pak. Gimana nih? Terus Bu. Delok. Bu. Terus Bu. Sarut tangannya terus. Ada sing suwe. Ketika Rasulullah hendak hijrah ke kota Madinah, tiba-tiba beliau dihampiri oleh seorang badui. Ketika itu orang badui bertanya kepada Rasulullah. Keterangan ini saya kutip di dalam kitab Tadribul Ghafilin. Jatan. Apa kata seorang Arabi? Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku, akhbirni bima yuqarribuni, suatu amalan yang bisa mendekatkanku kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku daripada siksa api nerakanya Allah. Lalu Rasulullah menjawab, ya Badui, amalan yang pertama yang kamu bisa masuk ke dalam surganya Allah dan terhindar daripada api nerakanya, anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya kepada sesuatu apapun. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Pak, Bu, makanannya masih ada nggak tuh? Bu, teh udah habis belum? Di sini masih ada nih kacang-kacang aja sih. Kacang, jeruk. Besek udah dapat berkat. Bu, berkat udah dapat berkat. Bapak udah dapat berkat. Amplopnya udah dapat amplop. Oh belum. Amplopnya aja, amplopnya. Nyindir ki. Ngisi sendiri. Betul. Saya juga nggak mau Pak amplopnya. Apaan amplop? Betul nggak? Yang penting. Nah isinya benar. Salah satu ibadah yang wajib kita kerjakan adalah membaca Al-Quranul. Panas ya, Sekarang saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, seringan mana membaca dan membuka HP daripada membaca Quran? Ayo jawab ibu. Bu, sering buka HP apa sering buka Quran? Quran. Sering buka HP apa sering buka Quran? HP isinya Quran. Kira-kira sering buka HP apa sering buka Quran? HP isinya Quran. Sering buka HP. Betul. Padahal Al-Quranul Karim itu zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu, terangilah rumahmu, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Bu, punya mantu, punya anak bisa baca Quran apa enggak Bu? Bapak punya mantu, punya anak bisa baca Quran enggak?
Bisa enggak? Quran penting apa tidak? Penting. Ya kan? Suatu ketika saya punya santri. Santri ini anaknya Badung. Tahu Badung? Nakal, beling. Bento ya namanya. Bandel. Suatu ketika anak muda ini tiba-tiba dia mempunyai seorang wanita, mempunyai seorang pacar, tetapi pacarnya itu anak seorang kiai. Dia itu nggak bisa baca Quran, tapi pengen jadi mantu seorang kiai. Angel apa ya? Angel. Anak muda ini kalau jalan ke kota naik motor pakai motor ninja. Ya kan? Rambutnya panjang, pakai anting. Kalau orang barat cakep, antingnya pakai emas. Kalau orang sini antingnya kalau murah. Pakai juga. Bawa perempuan di belakang. La ilaha illallah. Itu ceweknya pakai baju umur 14 tahun, pakai baju umur 5 tahun. Ke atas kagak, ke bawah kagak. Pusernya kelihatan, mudanya kelihatan. Kalau orang barat cakep, pusernya putih-putih. Orang sini bulu. Tahu bulu? Hitam ireng. Jadi akhirnya anak muda jalan ke sana kemari. Akhirnya duduk di pinggir pantai. Dia bilang, bila kamu di sisi hati rasa satu hari tak bertemu hati rasa. Akhirnya dijawab sama perempuannya, ku serahkan diri ini, silakan buka yang atas, yang tengah, sama bawahnya. Rusak nggak tuh? Rusak. Belum halal sudah seperti itu. Maka oleh karena itu bapak-bapak kalau punya anak yang masih muda, yang masih pacaran, hati-hati. Apalagi sekarang pacarannya di atas kuburan. Kalau sudah berdua yang satu setan. Sekarang banyak setan uka-uka, betul bu? Betul bu? Iya, uka ajun, uka kanan, uka eha. Banyak sekarang uka-uka seperti itu. Fenomena. Singkat kata ini anak muda melamar itu ceweknya. Ini Rana yang Jakarta tok. Setelah dia nganter ceweknya, kira-kira siapa yang kita sebut? Anak muda yang laki kita panggil yang namanya Udin. Ya Udin ya, ada sini Udin. Itu Udin sana Jakarta. Ya bukan Udin sini. Kita sebut saja Udin lakinya. Yang perempuan namanya Siti Maimunah. Ada Maimunah ada? Ada Maimunah bu? Ada. Bisa ada pokoknya. Singkat kata, singkat cerita, si Udin ini ditegur sama orang tuanya Maimunah. Setelah dia nganter Pak Udin, iya. Ini kata calon mertuanya. Kata kiainya Udin, saya liatin kamu itu sudah lama pacaran dengan anak saya, Siti Maimunah. Terus Pak, bagaimana ini selanjutnya? Apakah kamu mau nikahkan atau tidak? Nah si Udin bingung, punya duit kagak. Dia kan orang tuanya jauh lagi merantau di Malaysia. Akhirnya dia jual ninja, betul.
Akhirnya si Udin itu berani untuk melamar yang namanya Maimunah. Kata Udin begini, siap Pak Kiai, karena saya sudah terlanjur basah semua udah, terlanjur kecebur, basah semua. Saya siap untuk melamar dan mempersunting anak Pak Kiai yang bernama Siti Maimunah. Cuman saya minta waktu seminggu 2 minggu. Apa? Saya mau belajar ngaji dulu. Jadi ini anak muda si Udin kagak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Akhirnya dia keliling di sekitar kampung yang namanya Kampung Hanten. Tahu deh. Dia belajar ngaji 1 guru, 2 guru, 3 guru. Akhirnya setelah 2 minggu si Udin datang lagi melamar untuk anaknya Pak Kiai yang bernama Siti Maimunah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gele iku lon Dia ya lah. pakai ini Pak, Senggak pakai ini baju apa? kokoh, pakai sarung BHS, pakai bawa kitab. Tahu kitab Pak? Kitab. Pas ditanya sama Kiai, Din, lu bawa apa itu? Kitab Pak. Kitab apa? Namanya Kitabid. Oh Kitabid. Apa namanya? Fatham Mubina. Jadi nama kitabnya Kitabid Fatham Mubina. Gak taunya pecahan Mubin di bawah. Namanya Kitabid. Setelah ditanya ini Udin, Din, kalau memang sampean iku pengen ngelamar anak saya, sampean harus bisa ngaji Al-Quranul Karim. Si Udin udah pede Pak. Kecil. Saya bisa, tadi saya udah belajar di Kampung Hanten ngaji. Alifan sampai alif beneran. Dari alif-alifan sampai alif beneran. Akhirnya kata sang Kiai, karena ini Kiai sudah tua, jadi dia pengen punya mantu yang untuk meneruskan perjuangannya. Akhirnya dia dapat mantu yang namanya si Udin nih, calon mantu. Ya udah Din, coba keluarkan kebolehan lu dan kemanisan lu. Sekarang Dewi. Ya baca dulu Pak. Yang minum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata mertuanya, mantap juga nih, Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mana ini? Kayaknya udah mantep Pak. Ibu sekali lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalam itu saudara-saudara daripada Pak Kiai tanya kepada Udin, suaranya cakep. Mertuanya yang perempuan itu sambil menggoreng kerupuk tuh Pak, kerupuk. Gak tahu. Roti. Dia baca ayat yang pertama. Roti, kira roti. Es, Mertua yang cewek di belakang Allah. Ini surat Udin. Pak Kiai karena sudah tua kupingnya rada bolak dikit.
Allah ubi samarati fatain gula pasira. Tahu nih gula pasir. Paham gak, Pak? Bu, paham Bu? Amuan. Itu surah yang mana? Istrinya yang di belakang calon mertua perempuan. Allah, toyib. Mudin baru ini kok dengar suara begini. Mudin suara apa ya? Sekali lagi Udin. Alat diiman kapakai gula pasira. Penak ya dah. Gula pasiro. Kata Kiai, cakep juga Din suara lo. Itu yang surah yang pertama. Ada Bakai, coba Din surat yang kedua. Surat yang kedua Pak. Akhirnya dia yang kedua. Dia baca surahnya. Ali mikir gi. Kulang makaratan baru kuatan. Jelas Din. Pakulam makaratan Bar. kuatan. Ini paku lama, karatan paku baru. Satu lagi nih. Dibaca lagi Pak. Dia bingung padahal yang diajarin salah satu guru nganten cuma 2 ayat. Dia bingung. Apa lagi ini? Arang naik, waduh. Akhirnya saking bingungnya dia minum dulu. Udah lah OBC. Sayang Pak lagi minum. Udinnya haus. Akhirnya dia membaca ayat yang ketiga. Apa dia bilang? Kalau dabatuk Duh. Kyopo. Wes. Ajur. Itu ayat keberapa Pak? Ayat ketiga. Karangan dewi. Kalau dabatuk minum kalau Anda batuk minum. Akhirnya singkat cerita dapat satu mantu. Si Udin dapat istrinya yang bernama Siti. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu jadi mantu seorang kiai, bukan makin bahagia. Ini si Udin makin ketar-ketir. Senengnya sama
Setelah 2 minggu kemudian tiba-tiba mertuanya sakit. Sedangkan mertuanya ini salah satu imam besar masjid di kampungnya. Pas kebetulan sakitnya pas sholat maghrib, si Udin bingung suruh gantiin. Kalau sholat zuhur enak nggak ada suaranya, sholat asar nggak ada suaranya, kalau sholat maghrib ada suaranya nggak Pak? Akhirnya dipanggil Udin sama mertuanya. Din, iya Pak, Bapak ini lagi kurang sehat, panas dingin. Ono makmum yang di masjid itu lagi nungguin Bapak. Coba Udin gantiin sono sementara jadi imam. Udin bingung, Masya Allah. Kata Udin, sedangkan saya ini belajar ngaji baru dapat 3 ayat doang. Disuruh jadi imam, dia kebingungan Pak. Setelah dia beranikan diri, dikasih jubah, dikasih gamis yang namanya imam. Dia pede, dia berangkat ke masjid. Nekat, mantu nekat. Setelah dia masuk ke masjid, dia jadi imam. Cakep sih Pak Syekh Usolli. Karena saking butuhnya usolli. Sampai 3 kali. Kata Mamun, usolli mulu bang, katanya kapan sholat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada ekonya. Tan, ber selaran. Ber. Bang. Karena Udin nggak pernah sholat pada waktu masih mudanya, dia bingung baca apa lagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Pas giliran inna sholati dia lupa Pak. Inna sholati harusnya kan seperti itu. Akhirnya dia baca inna sujuki wa yamaha wa honda wa supraek wa vario. Ya Mu'am. Akhirnya karena makmumnya banyak anak kecil, dia ngomong, Bang Udin, mioknya belum disebut. Kira-kira sholatnya batal apa enggak tuh? Enggak. Batal apa enggak sholatnya? Tidak sempurna. Betul nggak? Dia terusin Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ayat yang pertama yang pertama dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aman Fatihah. Kemudian yang kedua, dia so tahu Pak, karena dia mantu seorang kiai, biasanya itu surat-surat pendek juz amma, dia pakai surat Al-Quran, dia baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Pas mustaqim dia bingung, lupa. Dia baca lagi, dia terusin karena saking malunya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
lagu apa itu? Satu rakaat amin sampai 2 kali. Akhirnya aman tuh rakaat pertama, kedua. Kemudian rakaat yang kedua, Pak, dia baca lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata dia dalam hati, tadi baca surah Yasin. Andaikan saya membaca surah Qul, gimana letak wibawa saya sebagai mantu seorang kiai? Apakah saya harus baca Qul atau baca An-Nas? Akhirnya dia untuk mengimbangi, dia baca surah Wat. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wat-turi siniina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa, pastilah dia lupa. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata mertuanya, lalu baca Wat-tini, baca asli dia. Karena saking duduknya groginya. Rakaat kedua aman. Rakaat ketiga nggak ada suaranya, aman, Pak. Dia pikir alhamdulillah sudah rakaat ketiga maghrib. Rakaat kedua, pertama, kedua banyak yang keliru. Pas rakaat ketiga dia pikir, Pak, nggak lupa lagi, udah aman. Akhirnya dia ruku, dia naik tidak, dia sujud. Setelah sujud tahiyat akhir, dia baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata Muhammad, lah sholat lagi nih gitu. Akhirnya semuanya apa yang kita bisa ambil dari cerita yang singkat ini, Pak? Yang pertama, mari kita tanamkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat anak-anak kita, pemuda kita, penerus kita. Jangan sampai dia itu buta agama, apalagi tidak bisa baca Quran. Tanggung jawab siapa? Kita semua. Tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab tokoh agamanya, tanggung jawab tokoh masyarakatnya yang tidak bisa nawiru, yang tidak bisa menyinari Al-Quran di seluruh tokoh masyarakat. Betul. Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Kemudian amalan yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang bisa mendekatkan kamu masuk ke dalam surganya Allah dan bebas daripada api nerakanya adalah watuki mas sholat. Dirikanlah sholat, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat yang lainnya. Dan yang ketiga adalah wasilaturrahim. Kuatkanlah tali silaturahmi kalian. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Dengan momentum acara sedekah bumi ini, marilah kita tingkatkan silaturahmi kita. Yang tua hormati yang muda, yang muda juga harus hargai yang tua. Jangan mentang-mentang tua kita sering ngomelin dengan anak muda. Jangan mentang-mentang muda yang punya ilmu sering menghina yang tua. Betul?
kadang-kadang songong sama yang tua, betul. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus ke dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yuk, dengan momentum acara sedekah bumi ini, marilah kita tingkatkan akhlakul karimah kita. Para kaum muda, yuk hormatin yang tua. Yang tua juga harus menghargai yang muda. Kalau yang muda salah, tegur pelan-pelan, betul Bu? Betul Pak? Kalau anak mudanya kompak, orang tuanya kompak, tokoh masyarakatnya kompak, semuanya masyarakat desa ini kompak, insya Allah desa kita akan menjadi desa yang berkah. Amin. Desa yang mendapatkan titel baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya khususnya, dan umumnya buat bapak-bapak hadirin wal hadirat sekalian. Abang pian makan terasi. Cukup sekian, terima kasih. Kuntil anak tidak mau divaksin karena itu kuntil anak PA. Ridwaillah wa li syafaati Rasulillah biniyatil qabul. Al-Fatihah.